Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 di mata kuliah Etika Bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang prinsip etika IAI, yang kedua tentang aturan etika IAI KAP, yang ketiga yaitu pernyataan etika profesi. Baiklah, sebelum kami masuk materi, perkenalkan yang pertama anggota kami yaitu Justin Valentino Halim, yang kedua saya sendiri Nur Hidayanti, yang ketiga ada Putri Emilia, yang keempat ada Tesya Angelica, dan yang terakhir ada Noviana. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang Institut Akuntan Indonesia yang akan dijelaskan oleh Noviana. Kepada Noviana dipersilahkan. Nah, terima kasih kepada Yanti sudah menyempatkan saya untuk menjelaskan tentang ini. Institut Akuntan Indonesia. Keunggulan dalam Institut Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang diisyaratkan oleh hukum dan peraturan. Prinsip etika profesi dalam Kode Etik Institut Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik. Pemakai jasa akuntan dan rekan prinsip ini pemandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Next. Prinsip etika IAI. Prinsip etika Institut Akuntan Indonesia. Yang pertama ada tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian, dan yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang ke-8 standar teknis. Next. Tanggung jawab profesi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai profesional, dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, setiap profesional anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi. Next. Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Next.
Next. Yang pertama, satu ciri utama suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Yang kedua, profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus-menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Yang ketiga, dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggung jawabannya dengan integritas, objektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Dan yang kelima, semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Next. Tanggung jawab seseorang tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan publik, misalnya yang pertama, auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal. Yang kedua, eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi, manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi. Yang ketiga, auditor internal memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dan pemberi kerja kepada pihak luar. Yang keempat, ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dan sistem pajak. Dan yang kelima, konsultan manajemen mempunyai tanggung jawab kepada kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik. Prinsip integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang pertama, integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Juga merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seseorang anggota untuk antara lain bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Layanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Yang ketiga, integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal ini, tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus, atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan
Anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan objektivitas dan kehati-hatian profesional. Prinsip objektivitas. Seorang anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari beraturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, serta intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atas atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal, dan bekerja atas kapasitas keuangan dan manajemen di industri, pendidikan, dan pemerintahan. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas. Dalam menghadapi suatu situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada kalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka bisa atau pengaruh objek lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari. Yang ketiga adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan merusak objektivitas anggota. Dan yang terakhir, anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh tidak pantas terhadap pertimbangan-pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Kompetensi dan kehati-hatian. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi jasa memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan pengembangan praktik, legislasi, dan teknik yang mutakhir. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman anggota Yogjanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua fase terpisah, yaitu pencapaian kompetensi profesional dan pemeliharaan kompetensi profesional. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman, pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawab. Prinsip kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau menggunakan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien
atau pemberi jasa yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota, kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan. Kerahasiaan tidak semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan. Perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesionalnya yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur dan peraturan undang-undang yang relevan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Stasia. Tadi kita udah membahas tentang prinsip etika IAI dan aturan etika IAI KAP. Sekarang kita masuk ke aturan etika IAI KAP atau IAP. Next. Next. Nah, keterterapan atau applicability aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia, Kopertemen Akuntan Publik, dan staf profesional, baik yang anggota IAI KAP maupun yang bukan anggota IAI KAP yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Next. Kemudian definisi pengertian. Nah, ini beberapa definisi. Yang pertama ada klien. Klien adalah pemberi kerja orang atau badan yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI KAP atau KAP tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan anggota. Kemudian laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya. Bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi atau aktiva dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama satu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk satu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi, dalam penugasan atestasi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak atau SPT, serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atau laporan keuangan. Next. Kemudian, akuntan publik atau yang disingkat KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Kemudian ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah.
Kemudian Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik atau yang disingkat IAIKAP, adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik. Kemudian untuk anggota itu adalah semua anggota IAIKAP. Anggota kantor akuntan publik atau anggota KAP adalah anggota IAIKAP dan staf profesional baik yang anggota IAIKAP maupun yang bukan anggota IAIKAP yang bekerja pada satu KAP. Kemudian akuntan publik itu adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik. Kemudian ada praktik akuntan publik, itu adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAIKAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik. Next. Nah, kemudian ada independensi, integritas, dan objektivitas. Yang pertama, independensi. Independensi dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta in facts maupun dalam penampilan in appearance. Kemudian ada integritas dan objektivitas. Nah, dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan atau konflik of interest, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji, material, yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Lanjut. Kemudian, standar umum dan prinsip akuntansi. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. Adapun standar umum tersebut, yang pertama ada kompetensi profesional, yang kedua ada kecermatan dan keseksama profesional, yang ketiga ada perencanaan dan supervisi, dan yang keempat ada data relevan yang memadai. Next. Kemudian kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Kemudian prinsip-prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan yang pertama menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. Lanjut. Kemudian ada tanggung jawab klien. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika, kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi, mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi, penyidikan pejabat, pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Melarang review praktik profesional seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau menghalangi anggota dari perpajakan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota. Lanjut. Kemudian ada tanggung jawab kepada klien atau fee profesional, itu terbagi lagi. Yang pertama ada besaran fee. Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain yaitu risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya.
Kemudian anggota KP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Kemudian yang kedua yaitu fee contingent. Fee contingent adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu, di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontingen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Lanjut. Nah, kemudian ada tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi, anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Kemudian komunikasi antar akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Kemudian perikatan atestasi. Kemudian untuk tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi, yaitu anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan profesi. Kemudian perikatan atestasi, akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Lanjut. Tanggung jawab dan praktik lain. Perbuatan dan perkataan yang didiskreditkan, yaitu anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Kemudian iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Tanggung jawab dan praktik lain. Komisi dan fee referral. Komisi adalah ketidakseimbangan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima. B. Biaya rujukan. Rujukan biaya adalah ketidakseimbangan yang diberikan atau diterima kepada sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Bentuk organisasi dan nama KAP. Anggota dapat praktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang tidak menyesatkan dan merugikan citra profesi. Next. Integritas, objektivitas, dan independensi pernyataan etika profesi. Next. Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan munculnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji sesama keputusannya. Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak memiliki kepentingan pribadi dalam pelaksanaan. Next. Pengaturan dalam Kode Etika Akuntan Indonesia. Next. 1. Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melakukan tugas. 2. Jika terlibat sebagai auditor, setiap anggota harus mempertahankan sikap secara mandiri. 3. Jika ada masalah tertentu yang belum diatur dalam standar etika profesi atau hukum negara. 4. Auditor harus selalu menjaga sikap independensi dalam kenyataan dan penampilan. 5. Dalam hal seorang anggota bisa mempertahankan sikap di atas yang tidak relevan dengan profesinya. Ia harus menolak untuk menerima atau diri dari tugas yang bersangkutan. Next. Petunjuk pelaksanaan. Pertama, hubungan keuangan dengan klien, kedudukan dalam perusahaan, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten,
pelaksanaan jasa lain untuk klien audit, hubungan keluarga dan pribadi, imbalan atas jasa profesional, penerimaan barang atau jasa dari klien, pemberian barang atau jasa kepada klien. Next. Kecakapan profesional, pernyataan etika profesi nomor 2. Next. Jika seorang akuntan menerima suatu penugasan untuk melaksanakan jasa profesional atau dalam pekerjaan, pemberi tugas akan memiliki persepsi bahwa akuntan itu, kantor akuntan publiknya, jika mewakili kantornya, kompeten secara profesional untuk melaksanakan pelaksanaan. Pernyataan ini memberikan petunjuk bagi para anggota Institut Akuntan Indonesia dalam mempertimbangkan memadai tindaknya penggunaan sifatnya untuk melaksanakan jasa atau tugas. Next. Pengaturan dalam Kode Etik Institut Akuntan Indonesia. Pertama, seorang anggota harus melaksanakan pelaksanaan sesuai dengan standar profesi yang relevan. Jika seorang memiliki staf dan ahli lainnya untuk melakukan tugas profesionalnya, ia harus menjelaskan kepada mereka mengenai keterkaitan akuntan pada kode etik. 2. Setiap anggota harus meningkatkan profesinya. 3. Setiap anggota harus menolak setiap penugasan yang tidak akan dapat diselesaikan atau tidak sesuai dengan keahlian profesinya. Next. Petunjuk pelaksanaan. Perolehan kekapan profesional. Perolehan profesional membutuhkan pendidikan formal yang relevan dan pengalaman kerja. Peningkatan profesional. Peningkatan profesional membutuhkan kesadaran untuk mengikuti perkembangan dalam profesi akuntan. 2. Anggota yang berpraktik sebagai auditor independen harus menerapkan program pengendalian mutu sesuai pernyataan standar audit. Next. Pengungkapan informasi rahasia klien, pernyataan etika profesi nomor 3. Next. Seorang akuntan dalam melaksanakan dapat memperoleh informasi dari kliennya. Seringkali informasi yang diperoleh ini tidak boleh diketahui oleh pihak lain karena dapat merugikan kepentingan kliennya. Seorang akuntan harus menyadari mengenai tugas untuk menjaga kerahasiaan tersebut dan tidak memanfaatkan informasi yang bersangkutan bagi kepentingan pribadinya maupun pihak lain. Next. Pengaturan dalam Kode Etik Institut Akuntan Indonesia. Setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam kegiatan dan tidak boleh terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan informasi tersebut. 2. Auditor harus menjaga informasi rahasia pemberi tugas walaupun ia sudah bukan auditor pemberi tugas tersebut. 3. Kewajiban menjaga informasi rahasia klien tersebut juga berlaku bagi staf yang membutuhkannya. Next. Petunjuk pelaksanaan. Anggota Dewan mempertimbangkan profesi atau meninjau tidak boleh mengungkapkan informasi klien kecuali atas hukum atau pengendalian. 2. Anggota yang mereview hubungan dengan pembelian, penjualan, atau merger dari seluruh atau bagian sebuah perusahaan harus melakukan pencegahan yang diperlukan. Auditor boleh mengungkapkan nama-nama pemberi tugas kepada pihak lain tanpa meminta izin dari pemberi tugas. Anggota yang menjadi auditor independen tidak boleh memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain mengenai pemberi tugas yang go public. Next. Nah, selanjutnya adalah iklan bagi kantor akuntan publik. Pernyataan etika profesi nomor 4. Next. Pendahuluan. Iklan adalah sebuah bentuk solisitasi yang jika disalahgunakan dapat menampilkan diri yang menyesatkan masyarakat yang dapat menurunkan manfaat profesi bagi masyarakat. Next. Pengaturan dalam Kode Etik Institut Akuntan Indonesia. Pertama, seorang akuntan publik tidak boleh membuat orang yang menipu atau bentuk pendekatan lain yang palsu atau menyesatkan karena berhubungan dengan kepentingan umum. Kedua, jika terlibat dalam profesi akuntan publik, setiap anggota tidak boleh menawarkan jasanya secara tertulis kepada calon klien, kecuali atas permintaan klien. Petunjuk pelaksanaan. Contoh-contoh mana dan bentuk-bentuk yang palsu menipu atau menyesatkan antara lain. Pertama, seorang akuntan publik memberikan janji-janji yang milik atau palsu. Kedua, menggambarkan seolah-olah dapat memengaruhi keputusan pejabat kantor, instansi pengatur atau badan lain yang serupa. Kemudian, pernyataan yang tidak didukung oleh fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya.
Kemudian pernyataan yang dapat mengakibatkan orang lain atau salah membebaninya. Tuh. Next adalah contoh-contoh iklan yang diperbolehkan yang sifatnya pemberitahuan. Pertama, pemberitahuan pindah alamat, telepon, fax, dan telex. Kedua, merekrut pegawai dan staf baik untuk kantornya sendiri maupun pelanggannya. Ketiga, pemasangan MAN untuk perusahaan atau aset langganan akuntan publik, penjualan dalam kapasitas profesinya. Yang terakhir adalah pemberian kartu ucapan kepada klien kantor akuntan publik. Contoh penawaran jasa secara tertulis yang tidak diperbolehkan antara lain penyebaran kartu. Selanjutnya adalah komunikasi antar akuntan publik pernyataan etika profesi nomor 5. Next. Pengaturan dalam Kode Etik Institut Akuntan Indonesia. Pertama, setiap anggota yang berprofesi sebagai akuntan publik harus memelihara hubungan baik dengan rekan seprofesi. Kedua, setiap anggota yang berprofesi sebagai akuntan publik tidak akan memberikan saran atau pandangan mengenai masalah akuntansi atau pemeriksaan akuntan kepada orang atau badan yang diperiksa oleh rekan akuntan publik tanpa terlebih dahulu dengan rekan yang bersangkutan. Ketiga, akuntan publik tidak boleh menerima penugasan atas orang yang sama apabila akuntan terdahulu dengan klien tersebut timbul masalah biaya audit yang belum diselesaikan. Next. Petunjuk pelaksanaan. Pertama, setiap akuntan publik yang ditunjuk sebagai akuntan pengganti untuk melakukan penugasan. Kedua, akuntan publik sebelumnya jika diperlukan harus memeriksa makalah kerja audit tahun sebelumnya kepada akuntan publik pengganti hanya jika hal ini diminta oleh klien yang bersangkutan. Next. Nah, kemudian perpindahan staf atau partner dari satu kantor akuntan publik. Pernyataan etika profesi nomor 5. Next. Pendahuluan. Seorang akuntan yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik dapat pindah pada kantor akuntan publik lainnya atau membentuk kantor akuntan sendiri. Sehubungan dengan hal itu perlu adanya beberapa pengaturan. Next. Nah, pengaturannya, staff partner pada suatu akuntan publik yang hendak pindah bekerja pada kantor akuntan publik lain. Pertama, mengajukan permintaan selambat-lambatnya 1-2 bulan untuk staff dan 6 bulan untuk partner kepada kantor akuntan publik. Kedua, dengan persetujuan kantor akuntan terdahulu. Nah, staf atau partner dari suatu akuntan tertentu yang pindah bekerja pada kantor akuntan lain tidak boleh membiarkan membawa menggunakan kertas kerja audit, manajemen letter, dan atau informasi lainnya kantor akuntan baru bekerja. Next. Petunjuk pelaksanaan. Kantor akuntan publik yang akan menerima staf atau mitra dari kantor akuntan publik. Nah, yang dimaksud dengan informasi lainnya adalah seluruh informasi yang baik lisan maupun tertulis yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan pada kantor akuntan terdahulu. Next. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yastin telah menjelaskan materi tersebut. Sekian materi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kami pamit undur diri. Soalnya kalau maju dia nggak peka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.